Oke, balik lagi PSR. Kali ini kita akan ngebahas video komentarinya Zack Snyder terhadap film Batman vs Superman. We're expecting you. Jadi beberapa waktu lalu Zack Snyder kayak live streaming gitu nonton Batman vs Superman, dan dia memberikan sedikit komentar-komentar ke dalam film Batman vs Superman tersebut, atau BVS ya, kita singkat aja sekarang ngomongnya BVS. Nah, sepanjang 3 jam itu Zack Snyder tuh banyak mengungkapkan atau membocorkan sesuatu hal yang memberikan kita insight lebih nih visinya Zack Snyder terhadap DCEU ini ke depannya. Kan kita tahu Justice League udah bukan dia yang garap lagi. Jadi, nah, gue udah ngerangkum nih beberapa hal yang menarik yang Zack Snyder sampaikan pada video komentari BVS ini. Langsung masuk aja yang pertama. Yang pertama adalah awalnya Zack Snyder pengen ngebuat adegan pembuka BVS itu lebih megah lagi lewat sequence action yang lebih besar, yang lebih luar biasa lagi dibandingkan yang ada di film BVS ini. Tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk kayaknya gue pengen lebih straight to the point aja sih daripada dibuat bertele-tele dan lebih besar semegah itu. Lalu yang kedua adalah Zack Snyder ini membenarkan kalau agen CIA yang ada di Afrika itu adalah Jimmy Olsen. Jimmy Olsen yang diperankan oleh Michael Cassidy ini adalah karakter yang ada di komik ya, yang seorang jurnalis juga. Zack Snyder sengaja mempercepat kematiannya di film BVS ini karena pada awalnya kan visi Zack Snyder tuh mau ngebuat 5 film ya. Arc ini tuh mau dibuat 5 film, tapi karena akhirnya jadi 3 film doang, yang berarti akan berakhir di Justice League, akhirnya kematian Jimmy Olsen ini dipercepat di film ini. Lalu Zack Snyder juga bilang kalau dia tuh lebih suka syuting action scenes-nya dulu, adegan actionnya dulu, yang besar-besar dulu, baru kemudian porsi-porsi yang lebih kecil. Pada umumnya, kalau di film pada umumnya ya, blockbuster pada umumnya tuh yang depan-depan tuh yang porsi-porsi kecilnya dulu, baru syuting yang action scenes-nya dulu. Zack Snyder tuh memilih untuk menukar cara syutingnya ini karena dia ngerasa kalau dia buat big action scenes-nya di syuting di awal-awal itu akan membangun entusiasme terhadap para cast-nya gitu. Makanya dia bikin big action scene-nya itu di awal-awal. Zack Snyder juga banyak memasukkan simbolisme agama di dalam film BVS ini ya. Jadi film BVS ini menggambarkan bagaimana Superman dipandang dunia dan bagaimana Superman pun memandang sebaliknya. Kalau dunia tuh memandang Superman tuh seakan-akan sebagai juru selamat. Jadi kayak represent sebagai Jesus gitu loh, Jesus Christ. Padahal dari sisi Superman sendiri, Superman hanya menganggap dirinya tuh hanya sebagai manusia yang ingin berbuat baik saja gitu, tidak seperti dipandang orang-orang yang seakan-akan dia tuh kayak juru selamat gitu. Makanya kematian Superman itu sendiri sebenarnya refer ke Yesus Kristus, yang mana dia bangkit juga kan pada hari ketiga, yang mana juga Superman akan bangkit nanti pada akhirnya. Bahkan cara meninggal yang mau ditusuk dengan tongkat oleh Batman itu juga sebenarnya mengacu dengan kematian Yesus disalib yang pada akhirnya ditusuk oleh tombak kan. Lalu selanjutnya ada General Swanwick yang diperankan oleh Harry Lennix. Ini sebenarnya adalah Martial Manhunter yang menyamar. Selain menyamar, dia juga dibilang telah mengetahui sosok aslinya si Superman, yaitu adalah Clark Kent. Kalau Justice League mungkin disutradarai oleh Zack Snyder, mungkin Martian Manhunter akan punya peran besar di film tersebut ya. Kemudian Zack Snyder juga nggak pengen kalau Ben Affleck itu mengubah suaranya ketika memerankan sebagai Batman. Jadi dia nggak pengen kayak Christian Bale di film The Dark Knight Trilogy, yang dimana dia tuh benar-benar manual ngubah suaranya. Maka dari itu Zack Snyder memilih menggunakan voice modulator kepada Ben Affleck daripada dia manual ngubah-ngubah suaranya sendiri. Kemudian Zack Snyder juga menjelaskan lebih detail soal nightmare scenes yang ada di BVS ya, yang dimana Batman Nightmare, yang dimana si Ben Affleck atau si Bruce Wayne itu mimpi di masa depan ya, kalau dunia tuh jadi apokalips gitu. Terus ketika dia bangun, tiba-tiba ada Flash yang nyamperin dia, terus ngasih tahu kalau she's the key gitu. Jadi harus intinya refer ke Lois Lane ya pada saat itu ya. Poinnya adalah di situ Zack Snyder ngasih informasi lebih di mana si Flash itu kembali ke masa lalu dengan menggunakan cosmic treadmill ya. Kenapa waktu yang dipilih ada waktu yang ada di BVS itu? Karena waktu yang paling terdekat dengan waktu meninggalnya Lois Lane. Seperti yang kita tahu, kalau Lois Lane itu nanti meninggal, itu akan nge-trigger anti-life equation-nya Superman. Superman yang menjadi tirani karena seorang yang berharga bagi dirinya itu hilang gitu. Jadi seperti yang udah diprediksi atau diproyeksikan oleh Darkseid gitu loh. Kemudian adalah foto Wonder Woman yang kita tahu ada di film Wonder Woman nantinya ya gitu ya. Maksudnya itu foto kapan diambilnya akan muncul di film Wonder Woman. Tapi sebenarnya Zack Snyder tuh pengen bikin foto di Wonder Woman itu tuh settingnya tuh bukan di Perang Dunia Pertama, tapi di Crimean War atau Civil War lah.
Civil War tahun 1800-an gitu. Jadi lebih jauh lebih ke belakang gitu. Tapi karena Zack Snyder udah nggak mengontrol sepenuhnya project DCU ini, makanya ketika Patty Jenkins ngebuat Wonder Woman, dia menyesuaikan lagi nih maunya seperti apa gitu. Lalu pada adegan klimaksnya di mana Batman melawan Superman, pecahnya topeng Batman tuh ada arti simbolnya tersendiri gitu. Jadi Zack Snyder bilang kalau pecahnya topeng Batman di pertarungan tersebut itu adalah simbolisme bahwa jati dirinya Bruce Wayne itu mencoba untuk menghancurkan karakter Batman yang punya prinsip untuk tidak membunuh, untuk punya justice. Jadi dengan hancurnya topeng tersebut ya semacam simbolisme tersebut dia mau membuat karakter Batman tersebut hancur gitu. Nah, itu masuk ke penjelasan Zack Snyder terhadap adegan Martha yang banyak dicaci maki oleh para fans dan teman-teman di luar sana ya. Kill Martha! Nah, menurut Snyder, adegan Martha itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa ketika Batman itu udah berada di garis tipis nih, antara dia udah lewat batas prinsipnya dia karena tadi ya simbolisme hancurnya topeng Batman, Superman itu mengingatkan si Bruce Wayne ini untuk menyelamatkan Martha yang which is adalah orang tuanya si Clark Kent ya pada saat itu ya, yang referensinya walaupun si Bruce Wayne pada saat itu juga maksudnya salah paham. Tapi itu mengingatkan si Bruce Wayne kalau dia tuh hampir saja menjadi orang yang sama dengan pembunuh orang tuanya gitu, yang benar-benar sadis dan dingin gitu. Lalu selanjutnya adalah visi Zack Snyder terhadap kematian Superman adalah sebenarnya untuk membangkitkan Mother Box. Seperti yang udah di-mention di Suicide Squad, kematian Superman itu beacon untuk makhluk-makhluk lain atau alien-alien lain datang ke bumi. Superman was a beacon to the world. Lalu yang terakhir adalah pasir yang terangkat pada ending BVS. Itu kan semua orang bilang menduga-duga kalau Superman tuh bangkit ketika pasirnya naik gitu ya. Seakan-akan petinya tuh kebuka gitu. Dan itu memang betul kata Zack Snyder karena ending dari BVS itu jembatan antara BVS dengan Justice League yang mana mengacu kepada Second Coming of Superman. Oke, paling itu aja sih pembahasan-pembahasan menarik yang Zack Snyder paparkan pada video komentari BVS. Thank you udah nonton. Seperti biasa, komen dan subscribe. Kata play it, don't stop, just rewatch. Cut!